Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dulur-dulur ma'iyah dimanapun panjenengan berada, saya doakan mudah-mudahan panjenengan selalu dalam keadaan sehat, bahagia, lancar rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa nggih dulur-dulur, ya aku pengen maca komentare panjenengan. Jelas komentar sing apik-apik nggih, komentar sing sae-sae yang saya baca, yang komentar sing elek-elek sing ngajak musuhan tak skip, tak lewati wae. Ya sadurunge mungkin Anda sudah pernah ya mendengar cerita tentang Cak Nun yang pernah kena santet itu ya. Mungkin sebagian ada yang sudah, ada yang belum. Ya kita ambil hikmah, ambil pelajaran dari semua peristiwa itu, bahwa sekitar, soalnya pas Cak Nun cerita itu nggak disebutkan tahunnya berapa, terus pas beliau umur berapa itu juga nggak disebutkan sih ya. Cuman waktu itu belum ada YouTube, jadi nggak kerekam gitu, belum ada Android apalagi, sehingga tidak terekam bagaimana Cak Nun ketika berat badannya itu sampai 40 kilo ya, 40 kiloan. 40 kilo itu kan cilik banget ya, enteng lah kalau di itu digendong itu enteng. Padahal Cak Nun itu kalau nggak salah sekitar 70 berat badannya. Nah pas beliau kena santet itu berat badannya itu sampai turun sampai 40 kilo. Jadi ceritanya sampean cari nanti ya di YouTube ya. Ini bagi yang belum tahu ya, silakan dicari sendiri, di riset sendiri supaya bisa meningkatkan kepekaan terhadap penelitian, terhadap riset. Jadi sekitar 41 orang yang nyantet Cak Nun itu. Ono 41. Lah waktu itu Cak Nun berangkat ke Rumah Sakit Sarjito itu di Jogja, dan salah satu temannya Cak Nun itu yaitu Pak Edot di sana itu, yang menjadi dokter di sana itu ya. Kan ada 4E itu. 4E itu persahabatan ya. Nama persahabatan pertama MH yaitu Cak Nun sendiri, yang kedua yaitu Edot, yaitu Pak Edot yang jadi dokter. Kemudian Ebit yang penyanyi itu. Yang keempat yaitu EH. Pak EH itu dulu wartawan ya. Sekarang sudah meninggal beliau, dari Pekalongan kalau nggak salah itu. Jadi 4E itu pernah itu di Kadipiro itu mengadakan acara temu 4E itu ya, pertemuan 4E. Itu sahabat-sahabat lama semua. Ya yang masih biasa sering ke Ma'iyah sama Cak Nun itu Pak Edot, seorang dokter. Lah itu Pak Edot pernah menceritakan bahwa suatu hari Cak Nun itu pergi ke dokter Sarjito, yaitu pengen diobati lah secara medis itu. Terus badannya sudah sangat kurus, dan dokter waktu itu memvonis usia Cak Nun itu hanya tinggal 3 bulan ya. Tapi dokternya itu tidak berani ngomong ke Cak Nun, nggak berani ngomong ke Cak Nun, ngomongnya ke Pak Edot, ke sahabatnya itu yang juga dokter. Dan Pak Edot sendiri juga tidak berani ngomong ke Cak Nun, beraninya ngomong setelah Cak Nun sembuh. Nah ternyata setelah diselidiki itu ternyata ada benda yang kerasnya itu sangat keras sekali, sangat kuat, dan bisa meleleh hanya dengan 1400 derajat suhunya itu. Saya mau dipanaskan itu bisa meleleh dalam kondisi sepanas itu baru bisa meleleh. Dan itu sempat meledak ketika diteliti ya, maaf itu anunya Cak Nun itu, tinjanya Cak Nun itu diteliti. Setelah di laboratorium itu ternyata sempat meledak. Nah, Cak Nun pernah cerita itu, katanya bentuknya itu kayak knalpot atau gitu ya. Disantet knalpot 41 orang. Dan itu pelakunya adalah temannya sendiri. Ya itu loh, temannya sendiri, dan Cak Nun tahu siapa orangnya. Lah terus kemudian karena itu nggak bisa sembuh,
dan sudah tahu bahwa penyebabnya itu bukan penyebab yang normal tetapi di luar nalar, akhirnya berkesimpulan bahwa itu adalah santet. Akhirnya di kesempatan lain Cak Nun bercerita bahwa wis jam 12 bengi, jam 12 malam Cak Nun pergi ke kamar mandi, itu ada air shower itu wis silono kono. Ya itu metodenya Cak Nun seperti itu. Itu ciri khasnya ilmunya Cak Nun seperti itu. Ilmu yang memang mungkin secara bentuk, secara tata cara, secara pembelajaran mungkin tidak ada ya, secara formalnya nggak ada, tapi karena keyakinannya Cak Nun terhadap Gusti Allah lah, disitulah yang menyebabkan apa yang menjadi hajatnya itu tersampaikan kan gitu. Itu pelajaran yang saya kira bisa diambil dari peristiwa itu. Nah, dengan itu kemudian Cak Nun sembuh ya. Itu diceritakan oleh saudaranya Pak Edot ya, dokter, seorang dokter. Oke, itu cerita tentang piye sejarah Cak Nun waktu itu kena santetnya. Dan itu satu pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa orang besar itu tidak lepas dari yang namanya ujian, hantaman dari orang dekat sendiri ya. Itu dulu ya yang belum kita sempat saksikan langsung. Nah, sekarang ini Cak Nun kenal lagi ya, karena ada sosmed, ada siapapun bisa ngomong ya, kita sendiri yang menjadi saksi ya sekarang ini. Apa yang sekarang dialami Cak Nun, kita sendiri menjadi saksi. Kalau yang santet tadi itu kan sudah berapa tahun yang lalu, dan kita tidak sempat untuk melihatnya secara langsung atau melalui video atau apa, kita nggak sempat, hanya cerita yang sudah lewat. Nah, kalau yang sekarang ini bulian, hinaan terhadap Cak Nun, nah itu kita sekarang saksikan sendiri, dan kita ambil hikmahnya juga. Kita ambil hikmahnya, dan saya yakin justru setelah ini hanya masalah waktu kok, hanya masalah waktu. Hikmah itu akan tampak, kebenaran akan tampak. Juga harus diiring dengan waktu yang kita harus sabar terhadapnya. Itu penting. Makanya untuk menemani kesabaran itulah mungkin kita juga perlu melakukan hal seperti ini. Kita sesama jamaah ma'iyah merakatkan silaturahmi, menambah doa, saling berkomunikasi, meskipun hanya secara online seperti ini. Saya yakin ini tidak sia-sia ya. Kita akan semakin tahu, semakin jelas apa makna ma'iyah untuk diri kita nanti ya, untuk kita, untuk lingkungan kita. Kita akan semakin bisa memaknai peristiwa ini. Oke dulur-dulur, oke, seperti biasa tak woco sitok-sitok ya, niku sepurane nek ana sing kelewat. Ini dari Sobagi Bang Zali. Oke, Bang Zali, bismillah. Lepas dari kebetulan ataupun gotak gathok logi, simbol itu bermuatan kode sanepan. Saya bersyukur, alhamdulillah. Sederhana mawon, lambang nun, logo ma'iyah dengan titik warna merah, yo koyok kuwi Mbah Nun. Logo nun saya bertadabbur menepi sebagai penengah, ora ngegem nanging iso ngegem adem. Terakhir sebagai pengawal. Padang orang gawe silau tetap berpijar meski cukup setitik nanging kenek digawe panjer wengi. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad wa alaihi Muhammad. Kira tuh jero iki kudu mikir iki masuk bagi Mas Zali. Iki mesti karo ngopi karo udut iki maksudnya. Salam nggih Mas Zali, saya ndak tahu Anda dari mana. Semoga dimanapun Anda, dari manapun Anda, muga-muga panjenengan selalu dalam limpahan rahmat dan berkah saking Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, menarik ini membahas tentang logonya ma'iyah. Ada yang kalau sekilas huruf nun itu ya, sekilas itu huruf nun. Tapi dari sisi lain juga itu seperti akik itu. Akik itu melingkar dan di atasnya itu merah. Jadi akik itu melingkar, di atasnya batu akiknya itu warnanya merah.
dan lingkaran itu juga membuat kita punya dugaan apakah ini yang dimaksud dengan cincin yang diwariskan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari oleh Kiai Khalil, oleh Syekhana Khalil kepada Mbah Nur Zahid, mbahnya Cak Nun ya. Itu mbah yang keberapa ya, saya juga kurang tahu. Dari diberikan warisan apa berupa cincin ya, mungkin maknanya ya ini ya ini maknanya cincin itu melingkar ya. Ini ada tafsir baru lagi dari Mas siapa, Mas Zali, ini bagus ini ya, menepi tapi sebagai penengah. Jadi kalau menjadi penengah, menepilah, mungkin itu yang dimaksud, tidak justru menambah-nambahi ributnya orang, mungkin seperti itu yang dimaksud ya. Terakhir sebagai pengawal ya, titik di simbol ma'iyah itu yang titiknya merah itu, dia bisa bermakna awal tapi juga bisa bermakna akhir ya. Bisa berarti juga sangkan paraning dumadi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan juga bisa kaitkan kita dengan warna, misalnya warnanya kan merah putih, nah itu lambang Indonesia, apa bendera Indonesia. Dan juga bisa dimaknai dengan pecinya ma'iyah yang warnanya di atas merah, yang bawah juga putih. Jadi kalau dari Pak Nevi sendiri, peci ma'iyah itu memang dimaksudkan untuk sesuai dengan warna bendera merah putih ya. Bagus, terima kasih Mas Zali. Kemudian dari Saddam Hussein, berkat beliaulah hidupku semakin terarah dan bermakna. Mageran mungkin maksudnya Magetan ya, dari Magetan nggih, matur suwun. Nah, pengalaman seperti inilah yang perlu kita pertegas. Opo sih janjane ma'iyah, maknane kanggo uripmu opo? Tuh. Yakin ya di ma'iyah itu rasa ingin balapan pinter itu kok rasanya nggak bermakna gitu loh. Nggak bermakna karena kepintaran tidak dilombakan di ma'iyah. Jadi orang lomba pinter-pinteran. Ini salah satu contoh ya, disadari apa enggak oleh banyak jamaah ini ya. Misalnya kayak Kiai Kanjeng itu kan grup musik yang sudah lama sekali, wis 20 tahunan luwih, sudah keliling dunia, di semua benua di dunia sudah pernah. Tetapi coba cara mainnya, coba sambil duduk, coba bayangkan sambil duduk tidak jingkrak-jingkrak sehingga yang nonton juga tenang gitu, membuat orang tenang. Ini revolusi dalam berpentas, revolusi dalam bermusik, revolusi dalam berkesenian. Meskipun musiknya itu tidak mudah kalau ditiru ya, tidak mudah karena genrenya juga bermacam-macam. Cara bermainnya, posisinya dengan duduk dan tidak dengan meninggi-ninggikan misalnya vokalisnya atau personilnya. Biasanya kan kalau bermain musik itu kan ditunjuk satu-satu, ini pada bass, ini pada vokal itu kan. Nah, Kiai Kanjeng tidak seperti itu. Yes, tenang, sederhana sambil duduk. Di depan juga kadang rokokan ketika istirahat. Nah, itu revolusi loh, itu revolusi. Sehingga kita melihat juga merasa adem padahal itu ya nggak ada yang ngasih iklan atau apa, nggak ada iklan opo. Artinya Kiai Kanjeng dan Cak Nun itu sudah berkeliling sampai eksis sampai sekarang itu ya karena hubungan dengan hati di masyarakat, hubungan apa ya, keterkaitan antara jamaah dengan Cak Nun itu sendiri. Revolusi dalam berkesenian, dalam bermain musik, genrenya campur-campur, kadang dangdut, kadang jazz, kadang pop, kadang yo ono Jawa-Jawa nih kan gitu. Itulah musik yang tepat nih, menurut saya seperti itu ya, karena dia tidak menonjolkan aliran tertentu, tetapi yang diangkat adalah kebersamaannya, ma'iyahnya. Kemudian dari Ibad Sifak, saya yakin Kang, di negeri kita ini spirit Mbah Nun itu sudah menyebar dan banyak menjadi inspirasi dan sumber ilmu bagi orang-orang hebat di negeri ini. Cuman banyak yang tak mau mengakui bahwa Mbah Nun sebagai sumber inspirasi mereka. Ya, memang rata-rata pendiam ya orang yang
suka sama Cak Nun itu rata-rata pendiam, enggak banyak bicara, rata-rata seperti itu. Matur nuwun Mas Sifak, Ibat Sifak. Berikutnya Juminten. Berkat sinau kalih Mbah Nun, hidup saya semakin adem. Berkat Mbah Nun, semoga Mbah Nun sehat selalu. Amin amin. Nggih, matur suwun. Juminten, balasane apa iki? Bukan balasane. Oke, lanjut. Tuh, balik mana? Selanjutnya dari Surino. Banyak banget lagi. Dari Surino, saya cinta sama Mbah Nun. Mbah Nun itu terbuka semua kalangan, terbuka sama semua kalangan. Mbah Nun itu tidak mengajarkan kebencian. Ya, betul sekali. Jadi Anda sudah paham siapa Mbah Nun ya. Mbah Nun itu orang baik bagi saya. Ucapan Mbah Nun itu mendidik bagi saya. Banyak yang saya ucapkan tentang Mbah Nun, tapi kayaknya tidak akan cukup bila harus saya ketik tentang Mbah Nun, karena rasa cinta ini dari hati datangnya. I love you Mbah Nun. Salam, saya Surino dari Tangerang, Banten. Juga semua masyarakat Ma'iyah. Nggih, salam balik Mbah. Salam balik Pak. Pak Surino dari Banten. Jauh banget ini Banten nih. Oke. Berikutnya dari siapa lagi? Dr. Andes Saputro. Ini pengalaman pribadi toh. Ini yang kita inginkan. Syukur-syukur kalau ada yang bisa menyebutkan ini ya, silsilah apa namanya, keluarga, terutama yang kaitannya dengan keilmuannya gitu kan. Kemarin sudah ada itu di video sebelumnya, yang di komentar-komentar sebelumnya itu menyebutkan sanad dan silsilahnya Cak Nun, tapi belum begitu banyak yang kita bisa explore gitu. Kemudian ada yang nanti yang lebih detail lagi, yang lebih komplit lagi tentang siapa beliau Cak Nun, bagaimana silsilah, baik silsilah keluarga maupun keilmuannya ya. Itu penting untuk kita. Meskipun Cak Nun sendiri tidak pernah mengeksplor dirinya seperti ya, membanggakan silsilah, membanggakan apa namanya, keluarga itu Cak Nun sejauh ini saya belum pernah, itu Cak Nun mengatakan seperti itu, belum pernah tahu saya. Oke, dari Dr. DRZ Saputro, saya belum secara langsung ikut Ma'iyah, hanya melihat lewat YouTube, tapi saya merasakan gelombang Ma'iyah itu sangat besar dan bisa merubah pola pikir saya, dan saya pernah dirawuhi Mbah Nun lewat mimpi. Alhamdulillah. Ma'iyah tidak mengajarkan kebencian, Ma'iyah mengajarkan untuk merangkul semua manusia dan semua makhluk di alam semesta. Ini satu dari sekian juta orang yang merasakan itu. Jadi seneng Cak Nun ki oke banget. Banyak banget. Mungkin yang komentar itu ya 1:1000 ya. Di antara 1000 orang yang mencintai Cak Nun itu, yang komentar paling cuman terwakili oleh 1 orang. Kan tidak semua orang itu detail apa namanya, telaten dalam hal IT, dalam hal YouTube. Saya saja itu awal-awal ada YouTube, awal-awal ada internet juga nggak langsung mengikuti. Itu. Jadi meskipun katakanlah suara di online itu kalah, tapi di dunia nyata itu ya tetap menang, karena Cak Nun berperan di dunia nyata sudah puluhan tahun. Ma'iyah tidak mengajarkan kebencian, Ma'iyah mengajarkan untuk merangkul semua manusia dan semua makhluk di alam semesta. Kalau memang ada perbedaan, yang memang itu sudah takdir Allah, tinggal gimana cara perbedaan itu dijadikan rahmat untuk kita. Sebenarnya sangat banyak ilmu yang diajarkan sama Mbah Nun, karena Ma'iyah itu laboratoriumnya kehidupan, dan itulah Universitas Ma'iyah. Mantap Mas. Berarti Mas tadi paham ya, sudah mengikuti Ma'iyah dengan hati yang tulus, dengan pikiran terbuka, maka diberikan pemahaman oleh Gusti Allah. Karena niatnya sungguh-sungguh, bukan karena pengen
mencari kesalahannya Cak Nun. Ini ada suara ayam ya, ya. Banyak ayam ini di belakang rumahku, banyak ayam ini. Ini dari Muhammad Badrul. Masya Allah, subhanallah. Kemudian dari siapa, Lintang Samudra. Dulu saya tidak kenal Mbah Nun. Beliau yang mengenalkan saya tentang kehidupan, tentang Allah, tentang Muhammad, tentang alam semesta. Tak pantau terus Mbah. Nggih, matur suwun Mas Lintang Samudra. Jadi kowe ojo nemen-nemen nek ngenyek Cak Nun rek yo. Soale akeh wong sing merasa dirinya itu dikenalkan sama Allah melalui Cak Nun. Banyak orang yang merasa didekatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu melalui Cak Nun. Banyak orang yang merasa menemukan bagaimana praktek Islam di zaman sekarang itu melalui Cak Nun. Bagaimana kebersamaan, bagaimana pokok intinya nyedakne Gusti Allah tanpa gede-gedekno pangkat jabatan apa sing dadi hal sing dibangga-banggakan ning donya. Begitu ning maiyah kuwi otomatis lepas dengan sendirinya. Kita sumeleh itu di maiyah itu loh yang dirasakan banyak orang, dan itu melalui perannya Mbah Nun, melalui perannya Cak Nun. Mulane tak elingno wong sing senengane ngenyai Cak Nun, tak elingno rek. Cak Nun iku wis akeh banyak punya peran membuat orang itu hatinya tersampaikan namanya Nabi Muhammad diencepno ning atine akeh wong gitu loh, melalui Cak Nun. Ya meskipun mungkin sudah sering ya orang mendengarkan pengajian, mungkin sudah sering mendengarkan sholawatan di luar sana juga sering, tapi kok dilalah ada banyak orang yang mantepnya itu kok pas pada saat yang ngomong itu Cak Nun gitu. Artinya kan Allah menitipkan cintanya Nabi itu melalui Cak Nun untuk ditancapkan kepada hatinya banyak orang. Mulane hati-hati rek, tak elingno maneh, hati-hati kowe nek ojo nemen-nemen nek karo Cak Nun, ojo nemen-nemen ya. Ojo terus-terusno kowe nek ngenyek Cak Nun gitu loh. Maksudku ngono maksudku. Kemudian dari sebagai Aditya, Mas Aditya, yang soal cincin pemberian dari Syekhona Khalil Bangkalan itu pernah diceritakan oleh Kiai Muzamil saat menjelaskan tentang leluhur Mbah Nun. Nggih, betul itu. Ada di YouTube, silahkan cari kalau ingin mengetahui. Ada juga kesaksian dari Kiai Muzamil bahwa Mbah Nun adalah waliullah di video yang berjudul Kiai Muzamil Cak Nun itu waliullah. Ya, betul. Sudah saya review di video sebelumnya nggih. Ya, termasuk di sesi Cak Nun dan Jamaah Maya ini. Berikutnya ada Putri sebagai apapun pandangan orang tentang faham Mbah Nun, banyak manfaatnya buat kehidupan saya. Pitutur simbah selama ini mereka tak mau mendengar, cuma ingin melampiaskan. Salam ayah. Terima kasih Aida Putri. Berarti termasuk orang yang paham ya. Ya memang benar kok, orang yang sekarang ini menjelek-jelekan Cak Nun karena melampiaskan saja. Rata-rata orang yang tidak tahu, tidak paham atau mungkin tahu tapi karena sudah terlanjur benci, mungkin ada iri hati, hasut, mungkin bisa jadi. Wong teman dekatnya saja menyantet kok sampai 41 dukun dian tenan. Jadi pengen Cak Nun iku ndang cepet mati ngono, pengen ana wong sing punya keinginan seperti itu, tapi Allah masih memberikan perlindungan sampai sekarang, dan mudah-mudahan terus dalam perlindungan Allah nggih Cak Nun nggih. Amin. Kemudian dari Siti Munfiah, kalau paham tentang Cak Nun mungkin tidak berani untuk menjatuhkan Cak Nun. Ya, sepakat, betul memang seperti itu. Jaka Andra, ini Mas Jaka Andra ini yang selalu rutin komen ini ya, sampai apal saya. Salam ayah, salam balik Mas. Turun. Kemudian Vicky Firmansyah, yang komen negatif pasti subscribernya channel Harry Pras, senengane elek-elek wong rumangsa paling bener. Dan Muhammad Badrul, mohon pencerahannya Pak, apakah ucapan Cak Nun yang mengatakan Fir'aun itu kita maknai apa benar Indonesia memang tidak benar-benar aman?
dari Muhammad Badrul. Kemudian dari David, pesan buat YouTuber sampah atau buzzer yang bikin konten sia-sia dengan judul Cak Nun diseret paksa, istri Cak Nun bendahara ISIS, Gibran obrak-abrik rumah Cak Nun. Sudahlah, ini sudah 2 minggu berlalu, kalian bengak-bengok ini keluar-keluar sampai sudah 2 minggu kalian percuma. Ini Hil mau bawa pengacara 100 pun percuma, polisi nggak ada yang berani mempolisikan Cak Nun, paling cuma buzzer-buzzer tuluwen karo gus-gus muda. Sehingga pati kenal Cak Nun ya beraninya cuma nyindir-nyindir di medsosnya. Ingat, Cak Nun belum mencabut statementnya karena beliau minta maaf hanya karena Allah, karena ingin meredam orang-orang yang merasa nggak nyaman. Itu saja sih. Oke. Dari siapa ini? David 2. Ya akeh kan yo ning YouTube iku judul-judul sing Cak Nun diseret paksa dengan apa timeline ya, timeline-ne koyo ana maneh timeline sing apa 2 miliar Cak Nun apa Cak Nun menerima 2 miliar untuk memfitnah Jokowi ngono lah. Ternyata ya cuman thumbnail itu. Artinya mereka itu berharap Cak Nun berbuat jahat. Enggak iso menemukan bukti faktanya, akhirnya terus dibikin-bikin gitu. Jadi orang-orang itu berharap sekali Cak Nun itu berbuat jahat. Nanti kalau Cak Nun berbuat jahat digoreng kan gitu. Orang khayalannya tingkat tinggi gitu. Artinya di Indonesia ini banyak orang yang menginginkan keburukan bagi orang lain. Jadi ono wong kaya Cak Nun wis 30 tahun karo masyarakat, nyedaki masyarakat koyo ngono, ngajak selawatan. Iku jadi elek-elek kok. Diharapkan untuk berbuat jahat gitu. Aneh kan? Seandainya orang itu nggak semua orang itu siap dengan kebaikan memang ya. Nggak semua orang siap dengan kebaikan. Nah iso malah dijatuhkan kebaikan itu karena apa? Demi eksistensi dirinya. Naudzubillahi min dzalik. Dan itu penyakit seperti itu terjangkit di semua kalangan, nggak hanya orang-orang random, tidak hanya orang-orang biasa ya, orang yang punya label gus saja itu bisa-bisa malah terjangkit penyakit itu karena dia merasa kalah saing sama Cak Nun. Merasa jamaahnya nggak sebanyak jamaahnya Cak Nun, merasa musiknya tidak sepopuler Kiai Kanjeng ya, merasa kekiaiannya juga tidak sepopuler Cak Nun, meskipun sudah mengaku-ngaku sebagai keturunannya Sunan Ampel, mengaku-ngaku macam-macam lah, bawa-bawa nama orang besar gitu. Tetap aja nggak bisa nyalip Cak Nun. Akhirnya ya satu-satunya cara ya menunggu dan mengharapkan kejatuhan seorang Mbah Nun. Naudzubillah, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari sikap-sikap, sifat-sifat hati yang kotor seperti itu. Ini sama ayam dan satu nggak norek nunggu bareng ayo. Selamat kita kabeh, selamat. Yang ada di Maya tidak hanya eksplorasi intelektual, tapi juga ada nada, ada lagu, ada sholawatan. Mungkin pas kesel mikir ya kita bisa nyetel Hasbunallah wa ni'mal wakil atau malana maulan siwallah. Nah saya seringnya yang itu, Allah malana maulan siwallah kullama nadaita yahu qala ya abdi ana Allah qala ya abdi ana Allah. Nggih ngoten nggih dulur-dulur jamaah maya, mudah-mudahan ana manfaate nggih. Kulo akhiri ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.